نستعين اهدنا الصراط المستقيم This meeting is being recorded. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين amin amin rabbal alamin. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini saya akan membahas mengenai qada, fidyah, kafarah. Ini berkaitan dengan fikih ya. Nah, ini kita sudah berhujung, sudah berada di hujung Ramadan, 27 Ramadan. Tak tahu Ramadan ini apakah 29 hari kah atau 30 hari. Kita ini menunggu makluman resmi dari pihak kerajaan insyaallah. Tetapi kita ini sebagai umat Islam atau sebagai manusia biasa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan mungkin kalau perempuan ada halangan ya, tidak dapat puasa karena haid ataupun mungkin ada seseorang yang belayar, musafir, mungkin tak dapat puasa, ataupun seorang baru melahirkan, tak dapat puasa, ataupun orang karena sakit, tak dapat puasa, ataupun macam-macam alasan, sehingga ada beberapa di antara kita ini mungkin yang tidak puasa, sama ada 1 hari, 2 hari, ataupun beberapa bilangan hari yang tidak dapat melaksanakan puasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Dibenarkan kepada kita ini untuk tidak berpuasa. Contoh, orang sakit diperbolehkan tidak berpuasa. Tetapi bagi orang-orang yang tidak melaksanakan puasa ini mesti diganti. Digantinya kalau dalam fikih Islam ada 3. Pertama qada, yang kedua fidyah, yang ketiga ada kafarah. Ada qada, ada fidyah, ada kafarah. Saya ulangi lagi, ada qada, yang kedua adalah fidyah, yang ketiga adalah kafarah. Saya akan jelaskan sedikit secara ringkas saja. Pertama qada. Qada puasa ini atau mengganti puasa adalah diwajibkan kepada orang yang tidak dapat puasa karena musafir. Musafir ini karena belayar. Belayar dengan syarat jarak berlayar itu bukan dekat. Contoh kalau dari Gadong ke Bandar Sibegawan itu hampir saja hanya lebih kurang 3 km atau 5 km. Tak dibenarkan orang tidak puasa di bulan Ramadan lah. Tetapi safar atau musafir yang dibenarkan adalah di antara syaratnya adalah jaraknya mesti jauh, lebih kurang 90 km. Yang kedua, safarnya adalah mesti dalam safar yang mubah atau yang dibenarkan ataupun yang diharuskan. Sama antara untuk ibadah atau mungkin untuk silaturahim. Orang Brunei pergi ke belayar ke Miri, Brunei pergi ke mana, ke Kinabalu atau ke Kuala Lumpur atau ke mana tempat yang jauh. Ataupun untuk ibadah seperti orang umroh, belayar, naik pesawat, diperbolehkan untuk tak berpuasa. Tetapi selepas Ramadan selesai, maka mestilah mengganti qada. Yang kedua adalah qada ini, mengganti puasa ini diwajibkan kepada orang yang sakit. Tapi orang sakit yang diperkirakan dapat sembuh kembali. Contoh orang muda usia baru 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Menurut medik atau secara kedokteran, perobatan ini insya Allah sakitnya akan sembuh lagi. Bukan penyakit kronik. Contoh orang sudah ICU, tapi penyakitnya jantung sudah rosak. Itu bukan penyakit yang wajib qada itu. Ya, orang yang sakitnya yang sakit teruk, itu tak wajib qada tetapi wajib fidyah saja. Ini akan bincang dulu yang qada. Qada ini bagi orang yang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena musafir dan orang sakit. Tapi sakitnya yang dapat sembuh kembali dengan izin Allah Ta'ala. Kalau tengok keadaannya tidak teruk lah. Nah, artinya jika seorang ketika Ramadan terkena sakit, misalnya QO dan sebagainya, tak dapat puasa, tapi menurut dokter ini dapat sembuh lagi, maka digantilah dengan puasa lain di luar bulan Ramadan. Yang ketiga, qada sahaja. Jadi nanti akan dibahas. Yang ada yang qada sahaja, tapi musafir. Yang kedua adalah orang sakit. Yang ketiga adalah orang yang atau perempuan yang sedang mengandung atau sedang menyusui anak kecil, baby, ada anak kecil, bayi, ataupun sedang mengandung yang khawatir terhadap dirinya. Nah, jadi bukan khawatir terhadap anaknya, khawatir terhadap dirinya sendiri. Sebagai contoh, aku ini sedang mengandung. Saya khawatir kalau puasa badan saya akan lemah misalnya. Saya khawatir kalau saya puasa saya akan sakit. Artinya khawatir kepada dirinya, bukan kepada babynya. Atau khawatir kepada dua-dua. Contoh aku ini saya khawatir kalau saya puasa aku ini akan lemah. Atau khawatir aku kalau puasa ini aku akan lemah dan aku sakit dan khawatir juga kepada anak saya. Contoh.
Maka ketika dalam keadaan seperti itu, perempuan yang sedang mengandung ataupun perempuan yang sedang menyusui bayi diperbolehkan untuk tidak puasa, dan nanti selepas Ramadan adalah diwajibkan untuk mengqadha sahaja. Pertama qadha ya, yang kedua fidyah. Baik. Apa fidyah? Fidyah ini diwajibkan, berfidyah ini adalah memberi makan kepada fakir miskin yang mencukupi untuk keperluan hidupnya satu hari. Contoh, kalau di Brunei Darussalam, contoh, keperluan hidup untuk satu hari adalah contoh memerlukan beras 1 kilogram, contoh, minyak setengah liter, dan lain seumpamanya, ditambah dengan lauk atau dan sebagainya. Maka lebih kurang contoh diperlukan untuk biaya hidup orang satu fakir miskin selama satu hari, contoh adalah misalnya 10 ringgit ataupun 15 ringgit, maka bayarlah fidyah dengan seharga itu. Fidyah ini diwajibkan, pertama adalah fidyah ini adalah diwajibkan kepada orang tua yang sudah berusia emas, misalnya usianya 100 tahun atau 120 tahun. Kalau yang kita yang ada di hadir inilah masih muda-muda semua. Ya, artinya masih segar. Tapi kalau ada misalnya di antara kalangan keluarga kita nih yang sudah betul-betul tak mampu karena usianya yang betul-betul sudah tua, dan karena orang tua tidak mungkin akan kembali muda lagi ya. Saya usia sekarang lebih kurang 40 tahun, 39 kalau saya lah. Tidak mungkin akan kembali ke usia 17 tahun. Artinya semakin bertambah usia dan usia itu tidak akan pernah kembali lagi. Nah, orang tua yang sudah betul-betul sakit, yang sudah betul-betul tua dan tidak mampu untuk puasa, maka ketika dia tidak mampu puasa, maka terus saja membayar namanya fidyah. Fidyah. Dan tak perlu mengqadha. Ya. Jadi kalau dia tak puasa misalnya 5 hari, maka bayar fidyahlah untuk 5 hari. Artinya diberikan kepada 5 fakir miskin. Yang kedua adalah fidyah ini diwajibkan kepada orang sakit yang menurut ahli perobatan tidak akan sembuh lagi. Walaupun usianya masih muda. Contoh ada orang usianya masih 20 tahun. Tetapi sakit yang dialami, penyakit yang dialami betul-betul teruk. Kata dokter, kata pihak hospital ini tak mungkin sembuh lagi. Walaupun usia masih muda, bisa di ICU sudah 1 bulan, 2 bulan, belum sadarkan lagi. Dan kemungkinan kata dokter ini kalau Allah izinkan mungkin wafat dalam tidak akan lama lagi. Contoh, maka orang yang seperti ini sakit dalam keadaan kronik, penyakitnya teruk, tak diwajibkan mengqadha, tetapi diwajibkan adalah hanya membayar fidyah sahaja. Itu jadi pertama qadha tadi, qadha diwajibkan kepada orang musafir yang berpergian ataupun sedang perjalanan. Yang kedua ada orang yang sakit yang akan diperkirakan dapat sembuh kembali, ataupun orang hamil ataupun menyusui yang khawatir terhadap dirinya ataupun khawatir terhadap dirinya dan anaknya. Sedangkan fidyah adalah diwajibkan kepada orang yang tua yang sudah usianya betul-betul sudah tua yang tak mampu lagi puasa, atau orang sakit yang penyakitnya kronik. Itu fidyah. Yang ketiga adalah ada kewajiban namanya qadha dan fidyah. Kalau tadi qadha sahaja dan fidyah sahaja. Ini ada orang yang diwajibkan untuk mengganti puasa, mengqadha, dan mesti membayar fidyah pada masa yang sama. Kepada siapa? Pertama adalah diantaranya bagi perempuan ataupun perempuan yang sedang hamil, mengandung, ataupun perempuan yang sedang menyusui anak kecil dan khawatir terhadap bayinya. Kalau tadi yang qadha sahaja adalah perempuan yang mengandung atau yang sedang menyusui yang khawatir terhadap dirinya atau terhadap dirinya dan anaknya. Tapi jika ada seseorang, dia tak khawatir dengan dirinya. Tadi saya memang sehat, saya mampu puasa. Tetapi kalau saya puasa, saya khawatir kepada anak saya yang sedang dalam kandungan. Ataupun saya khawatir kepada anak saya yang sedang menyusui. Maka ketika ada perasaan seperti itu, dan dia tidak puasa, maka wajib mengqadha selepas Ramadan dan wajib juga membayar fidyah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi wajib qadha dan wajib membayar fidyah. Bagi siapa? Bagi seorang perempuan yang sedang hamil
atau menyusui dan khawatir terhadap anaknya, bukan terhadap dirinya. Tapi kalau khawatir terhadap dirinya dan anaknya, maka yang wajib adalah qadha sahaja. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala, ada yang ketiga jenisnya itu kafarah. Kafarah ini diwajibkan kepada orang yang tidak puasa atau orang yang merusak puasa karena melakukan hubungan suami istri ataupun berjima dengan antara suami istri lah di siang hari bulan Ramadan. Kalau malam hari tak mengapa, diperbolehkan. Tapi kalau siang hari bulan Ramadan, maka jika dia melakukan jima dengan suami istri dan membatalkan puasa dengan cara jima, maka wajiblah kafarah ke atasnya. Kafarah dan wajib juga qadha. Wajib qadha dan wajib kafarah. Misalnya fulan, dia tak puasa pada hari Isnin di bulan Ramadan. Tak puasa. Tak puasa kenapa? Karena dia membatalkan puasa dengan cara jima. Maka dia wajib mengqadha hari itu, yang hari Isnin 1 hari, plus ditambah lagi dengan melaksanakan kafarah. Apa kafarah? Kafarah adalah yaitu pertama, kafarah itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah itqu raqabah mukminah. Pertama, membebaskan hamba sahaya, tapi sekarang tak adalah. Maka pilihannya, kalau tak ada hamba, maka pilihannya jatuh kepada pilihan yang kedua, yaitu apa? Fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini. Puasa 2 bulan berterusan. Jadi puasa 2 bulan berterusan ini lebih kurang 60 hari ya, 60 hari. Misalnya, kalau ada terpotong 1 hari sebelum selesai, maka mesti diulang dari awal. Contoh, fulan ini membatalkan puasa dengan jima. Kemudian selepas Ramadan dia membayar kafarah. Jadi 60 hari kafarahnya plus ditambah 1 qadha, 1 menggantinya 1 hari, berarti 61 hari. Contoh dia puasa sudah 59 hari. Hari ke-60 dia lupa niat ataupun dia misalnya tak puasa, maka mesti mengulang lagi dari awal sehingga sempurna 60 hari tanpa ada terpisah. Kalau tak mampu puasa 60 hari, tak mampu artinya mesti dicoba dulu lah. Kalau tak mampu 60 hari, maka memberi makan 60 fakir miskin untuk 1 hari puasa. 1 hari puasa yang dibatalkan. 1 hari puasa berarti membagi 60 miskin. Kalau 2 hari puasa berarti 120 hari dan sebagainya. Kafarah ini diwajibkan kepada orang yang jima, yang dalam keadaan artinya betul-betul membatalkan puasa karena jima saja. Tetapi Ustaz bagaimana? Misalnya tadi kan orang sakit boleh tak puasa. Musafir boleh tak puasa. Orang sakit boleh tak puasa. Musafir boleh tak puasa. Tapi gimana Ustaz? Misalnya ada seorang musafir. Ini karena fikih ini mesti jelas ya. Puan-puan Allah Subhanahu wa taala. Seorang musafir, orang Brunei contoh, musafir ke Malaysia, ke Kinabalu ataupun ke jarak yang jauh lah. Misalnya ke Kuala Lumpur atau ke mana tempat yang dibolehkan untuk tidak puasa. Dia sampai ke Malaysia, membatal puasa lah karena dia sedang musafir, contoh. Siang hari, contoh, dia pergi musafir dengan istrinya. Tak puasa dua-dua, suami dan istri tak puasa karena dibolehkan oleh agama. Selepas tak puasa karena safar, contoh, suami istri ini melakukan jima di siang hari Ramadan. Maka bagi perempuan suami istri ini tak wajib kafarah. Tak wajib kafarah. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i, kafarah yang diwajibkan kepada seseorang adalah bagi mereka yang dalam keadaan mukim, artinya ada duduk di rumah, tak ada alasan, kemudian membatalkan puasa terus dengan jima. Tetapi jika dia sudah dalam keadaan tidak puasa karena safar, dia boleh minum, dia boleh makan, dan dia juga boleh jima. Jadi dia hanya diwajibkan mengqadha sahaja 1 hari, bukan mengqadha karena jima, tetapi mengqadha karena safar. Nah, jadi semoga boleh difahami ya oleh bis kita, karena mungkin hal-hal seperti ini mungkin berlaku. Oleh karena itu, puan-puan Allah Subhanahu wa taala, ini karena mau masuk ke bulan Syawal, ada sebagian orang yang lupa mengqadha puasanya sehingga datang Ramadan lagi. Nah, mungkin sama ada laki-laki yang sedang safar, kemudian ada hutang puasa 2 hari, tak membayar puasanya, tak mengqadha puasanya sehingga datang Ramadan lagi. Maka kalau seperti itu wajib mengqadha plus ditambah fidyah juga. Jadi orang fidyah itu wajib kepada orang yang hamil, yang khawatir terhadap
anaknya ataupun menyusui yang khawatir kepada anaknya, atau tadi tambahkan lagi satu lagi adalah orang yang mengakhirkan mengqadha puasa sehingga datang Ramadan yang baru. Contoh sekarang 443 Hijri. Nanti masuk lagi Ramadan 1444 Hijri, dia belum lagi selesai mengqadha, maka wajiblah mengqadha puasa ditambah lagi fidyah. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk bis kita semuanya, karena sama apalagi perempuan yang masih haid mungkin pasti tak puasa 1 hari atau 2 hari selama bulan Ramadan. Sama juga seperti istri saya, ini sudah 1 minggu tak puasa misalnya karena haid, ataupun di antara bis kita ada yang tak puasa selama Ramadan, mungkin 1 hari 2 hari atau karena alasan tertentu yang dibolehkan oleh agama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu yang telah dikongsikan oleh Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Cicip Saleh Kurniawan sebentar tadi. Semoga dengan apa yang disampaikan tadi dapat Ketani manfaatkan dalam Ketani menjalani kehidupan seharian demi mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi tinggal beberapa hari saja lagi kita akan meraihkan hari raya Aidilfitri. Jadi dalam kesibukan menyambut keriangan Hari Raya Aidilfitri, jangan lupa bagi mereka-mereka yang ada tertinggal ataupun terluput puasa, maka jangan lupa tunaikan kewajipan untuk mengqadha puasa tersebut. Alhamdulillah, mewakili kumpulan Maraih Berkah, kami mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Cicip Saleh Kurniawan kerana sudi menyempurnakan program Maraih Jutawan Ramadan yang telah dikendalikan oleh kumpulan Maraih Berkah di sepanjang bulan Ramadan tahun ini, dan berkesudian menyampaikan tazkirah yang sangat bermanfaat buat kami semua dalam menambahkan ilmu pengetahuan dan sebagai panduan hidup semata-mata mencari redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika dipanjangkan umur dan diizinkan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang. Seperti yang kami maklum, hari ini adalah hari yang terakhir ya Ustaz Doktor bersama kami, insya-Allah. Jadi terima kasih juga diucapkan kepada para jemaah yang sudi meluangkan masa pada pagi ini. Jadi sebagai penutup tazkirah kita pada pagi ini, dipersilakan Yang Mulia Ustaz Doktor untuk memimpin bacaan surah Al-Asr dan diikuti dengan doa kafaratul majlis. Tafadhal ya Doktor Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Dan yang terakhir saya sampaikan juga terima kasih kepada kumpulan Meraih Berkah yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berkongsi. Semoga apa yang saya sampaikan selama ini dari awal Ramadan sehingga akhir Ramadan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan dan bermanfaat khasnya untuk saya sendiri dan amnya untuk bis kita ahli kumpulan Meraih Berkah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ini ke bulan Ramadan yang akan datang. Dan terakhir saya sampaikan juga permohonan maaf dari saya secara pribadi jika selama saya menyampaikan tazkirah di kumpulan Meraih Berkah ini mungkin ada perkataan ataupun ucapan ya ataupun perilaku yang kurang sesuai lah ya, di mana langit di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Karena saya pun bukan asli orang Brunei, mungkin ada bahasa yang tak sesuai ya, yang tidak sesuai dengan orang Brunei ya, mohon dimaklumi ya, mohon maaf. Dan sekali lagi jika di sekitar pun kita ini saling memaafkan semua, karena kemaafan kepada Allah cukup dengan istighfar, Allah Maha menerima taubat, tetapi kemaafan, ampunan jika punya salah kepada sesama manusia, maka Allah tidak akan memaafkan kecuali kita ini minta maaf terus kepada sesama manusia. Itu saja, terima kasih kepada semua, khasnya kepada pengetua dan pengasas kumpulan Meraih Berkah, Puan Haja Florinda, dan kepada host ataupun moderator yang selama ini memimpin kumpulan ini adalah
kita, Haja Samsiniah ya. Mohon maaf. Dan kepada yang lainnya ahli kumpulan Mulai Berkah. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Jadi demikianlah tadi kita dapat mendengarkan ya tazkirah yang sangat berguna buat kita. Dan untuk akhirnya, akhirul kalam saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada esok pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kiraan 1, 2, 3 saya akan tutup ya. 1, 2, 3. Salam. Waduh.